Halo football lovers, berjumpa lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Southgate tak ingin Inggris merasa bakal lolos mudah ke Euro 2024. Inggris melaju mulus menuju jalan ke Piala Eropa 2024. Sebelumnya mereka menang 2-1 atas Italia di laga perdana kualifikasi. Kemenangan ini membuat Inggris berada di puncak klasemen grup C. Mereka mengumpulkan 6 angka dari 2 laga, namun Gareth Southgate enggan berpikir demikian. Pola pikir untuk meremehkan lawan ini bisa menurunkan level permainan Inggris. Ia menilai Inggris harus tetap bisa menjaga level permainan seperti saat ini untuk menjadi juara Piala Eropa 2024. Ronaldo sangat penting untuk Portugal. Cristiano Ronaldo menemukan ketajamannya lagi di Portugal di bawah pelatih anyar Roberto Martinez. Ketajaman Ronaldo seolah kembali setelah sempat seret gol di Piala Dunia 2022. Pelatih anyar Portugal Roberto Martinez bisa bikin Ronaldo subur lagi. Ia juga mempercayai penyerang 37 tahun untuk selalu tampil sebagai starter. Pria asal Spanyol ini mengatakan Ronaldo adalah sosok yang masih sangat penting untuk timnas Portugal. Pengalamannya dibutuhkan di ruang ganti Portugal. Ukraina dikalahkan Inggris, Mudryk dikritik. Ukraina kalah dari Inggris dalam kualifikasi Euro 2024. Penampilan Mikhailo Mudryk di pertandingan ini mendapatkan kritik. Steven Gerrard mengkritik performa Mudryk di laga ini. Mantan kapten Liverpool itu secara khusus menyoroti peran Mudryk di gol pertama Inggris. Gerrard menilai pemain Chelsea itu tak cukup memberikan tekanan kepada Saka yang sedang menguasai bola di sisi kanan. Saka pun cukup leluasa melepaskan assist yang akurat dengan kaki kirinya untuk dituntaskan Kane. Retegui Tokcer, Italia akan lebih sering pakai pemain naturalisasi. Matteo Retegui langsung unjuk gigi meski belum lama debut di timnas Italia. Roberto Mancini pun membuka kemungkinan untuk lebih sering memakai naturalisasi. Retegui merupakan naturalisasi yang baru dipanggil ke timnas Italia belum lama ini. Retegui melakukan debutnya untuk Liazzurri dalam laga melawan Inggris di kualifikasi Euro 2024. Retegui kembali bikin gol saat Italia tandang ke markas Malta. Melihat efektivitas Retegui, Mancini tak menutup kemungkinan untuk memanggil lebih banyak pemain naturalisasi. Elanga frustasi dengan situasinya di MU. Winger muda Manchester United Anthony Elanga mengaku frustasi karena kurang menit bermain. Pemain berdarah Kamerun itu sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona dan Everton di bursa musim dingin lalu. Namun urung terwujud. Kini Elanga cuma bisa bersabar menunggu kesempatannya datang sebelum menggelar pembicaraan dengan MU di akhir musim. Hormati Madrid, Brazil belum dekati Ancelotti. Brazil memang naksir kepada Carlo Ancelotti. Meski demikian, Brazil belum melakukan pendekatan untuk menghormati kontrak Ancelotti dengan Real Madrid. Presiden Federasi Sepak Bola Brazil, Ednaldo Rodrigues, mengakui belum ada kontak atau pendekatan resmi yang dilakukan kepada Ancelotti atau pelatih lainnya. CBF baru akan mulai bicara dengan kandidat pelatih pada pertengahan April dan berharap bisa mengumumkan pelatih baru pada akhir Mei. Zaniolo sebut Roma ingkar janji. Nicolo Zaniolo untuk pertama kalinya bicara soal kepergiannya dari AS Roma. Zaniolo menyebut Roma ingkar janji kepadanya. Zaniolo kecewa dengan perlakuan Roma. Pemain berusia 23 tahun itu merasa cuma dianggap sebagai sumber keuntungan. Ralf Rangnick ungkap perubahan Marcel Sabitzer sejak gabung Manchester United.
Sabitzer membuat langkah penting pada bursa transfer Januari 2023 lalu. Pemain berusia 28 tahun itu menerima pinangan United dengan status pinjaman hingga akhir musim. Pelatih timnas Austria Ralf Rangnick melihat ada perubahan yang signifikan dari anak asuhnya Marcel Sabitzer. Walau belum bermain secara reguler untuk Setan Merah, Rangnick melihat kepercayaan diri Sabitzer menjadi lebih baik. Cari pengganti Karim Benzema, Madrid lirik Gabriel Jesus dari Arsenal. Di tengah ketidakjelasan masa depan Karim Benzema, Real Madrid disebut sudah mulai mencari penggantinya. Beberapa nama sudah masuk dalam radar El Real. Kini ada nama baru yang masuk dalam bidikan Madrid. Ia adalah penyerang andalan Arsenal, Gabriel Jesus. Pemain asal Brazil itu dinilai cocok sebagai pengganti jangka panjang Benzema. Madrid terkesan dengan fleksibilitas Gabriel Jesus. Ex-pemain Manchester City itu memang bisa bermain di sejumlah posisi lain selain penyerang tengah. Meski minim kesempatan bermain, Josip Stanisic masih betah di Bayern Munich. Sejak dipromosikan ke tim utama Bayern Munich pada musim panas 2021 yang lalu, Josip Stanisic masih minim mendapat kesempatan bermain, begitu pula pada musim 2022-2023 kali ini. Sejauh musim ini, ia hanya membuat 19 penampilan. Oleh sebab itu, banyak yang meyakini bahwa Josip Stanisic akan segera meninggalkan Bayern Munich demi mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain bersama tim lainnya. Namun saat dikonfirmasi langsung kepada pemain asal Kroasia tersebut, ia dengan tegas menyatakan masih betah dan tidak akan meninggalkan di Bavarian. Karena cedera, waktu Milan Skriniar bersama Inter berakhir lebih cepat. Milan Skriniar terpaksa absen dari 4 pertandingan Liga terakhir Inter Milan setelah mengalami cedera punggung yang cukup parah. Bahkan dia juga tidak mampu bermain untuk timnas Slovakia karena cederanya tersebut. Skriniar kemudian terbang dari Milan ke Bordeaux untuk menjalani serangkaian tes medis di bawah pengawasan staf Inter Milan. Pihak Skriniar takut dia tidak akan dapat kembali beraksi musim ini. Dengan kata lain, masa bakti pemain 27 tahun tersebut bersama Nerazzurri akan berakhir lebih cepat. Lazio incar servis gratisan gelandang Inter Milan musim panas ini. Lazio dikabarkan ingin merekrut gelandang gratisan dari Inter Milan, Roberto Gagliardini, di bursa musim panas mendatang. Kontraknya dengan Inter Milan akan habis di akhir Juni mendatang. Tidak ada kesempatan bagi Gagliardini untuk menekan perpanjangan kontrak dengan Inter. Meski demikian, masih belum jelas kemana ia akan berlabuh setelah hengkang dari San Siro. Ex-gelandang Atlanta tersebut sedang dipantau oleh Bianco Celesti yang ingin menambah pemain berpengalaman Serie A dalam skuadnya musim depan. Negosiasi belum usai, kontrak Zlatan Ibrahimovic masih buram. Masa depan Zlatan Ibrahimovic masih belum pasti. Kontraknya bersama AC Milan akan habis di akhir Juni 2023. Negosiasi masih terus berlangsung. Striker asal Swedia tersebut masih berambisi untuk terus bermain, meski usianya kini sudah menginjak usia 41 tahun. Semua proses negosiasi telah dilakukan dan hingga kini belum ada keputusan pasti. Pihak Rossoneri sendiri masih berusaha untuk mempertahankannya di musim panas nanti. Segala kemungkinan masih bisa terjadi di akhir musim panas nanti. Sofyan Amrabat dicegah pindah ke klub besar oleh Fiorentina. Nama Sofyan Amrabat mendadak meroket berkat performanya bersama timnas Maroko. Amrabat pun langsung laris manis diburu oleh sejumlah klub papan atas Eropa pada bursa transfer Januari lalu. Sayangnya Amrabat saat ini masih berstatus sebagai penggawa Fiorentina. Kakak dari Sofyan Amrabat mengungkapkan kalau saudara kandungnya dicegah untuk pindah ke klub besar oleh tim yang dibelanya saat ini yaitu Fiorentina. Fiorentina selaku klub pemilik sang gelandang mencegah kepergian Amrabat hanya demi menaikkan harga jual si pemain di masa mendatang. Keran gol masih seret di MU, begini komentar Wout Weghorst.
Penyerang Manchester United Wout Weghorst memberikan tanggapan terkait kritikan akibat masih minimnya gol yang dia cetak bagi Setan Merah. Belakangan, Weghorst pun mengakuinya. Meski demikian, Weghorst tak sepakat jika kualitas seorang pemain terutama striker hanya dinilai dari jumlah gol yang dicetaknya. Terkadang saya berpikir saya telah menunjukkan performa yang bagus, tetapi kemudian saya ingat saya baru mencetak 2 gol. Tapi saya mencoba mengajarkan anak-anak untuk melihat aspek lain selain gol, ujar Weghorst. Pochettino buka peluang kembali melatih Tottenham gantikan Conte. Tottenham dikaitkan dengan beberapa nama manajer setelah masa bakti Antonio Conte yang sudah berakhir. Ex-manajer mereka Mauricio Pochettino disebut membuka peluang untuk kembali melatih tim London Utara tersebut. Manajer asal Argentina tersebut pernah membawa The Lily Whites ke final Liga Champions di periode pertamanya, akan tetapi dipecat pada November 2019 lalu setelah awal yang buruk di musim selanjutnya. Ia masih belum mendapatkan pekerjaan baru sejak meninggalkan PSG musim panas lalu. Kenny Dalglish minta Kieran Tierney perjuangkan tempatnya di Arsenal. Kieran Tierney hanya starter dalam 4 dari 28 pertandingan Premier League musim ini. Mengingat kurangnya waktu bermainnya di Arsenal, Tierney dikaitkan dengan kepindahan dari Emirates Stadium menjelang jendela transfer musim panas, dengan Newcastle United dikatakan tertarik untuk mengamankan jasanya. Tetapi, legenda Skotlandia Kenny Dalglish percaya Tierney akan menghormati situasinya dan mendesak rekan senegaranya itu untuk menerima tantangan untuk mendapatkan kembali tempatnya di tim Mikel Arteta. Pierre-Emerick Aubameyang bersikeras kembali ke Barcelona. Pierre-Emerick Aubameyang kembali dihubungkan dengan Barcelona setelah Chelsea disebut akan memutuskan kontrak pemain asal Gabon tersebut. Chelsea sama sekali tidak terkesan melihat Aubameyang memanfaatkan hari liburnya di London untuk terbang ke Camp Nou dan mendukung mantan rekan setimnya pada pertandingan El Clasico melawan Real Madrid. Kembali ke Barcelona menjadi opsi paling memungkinkan untuk striker senior ini. Menurut sumber yang dekat dengan Barcelona, klub Katalan itu tidak menutup pintu untuk kembalinya Aubameyang. Barcelona berpeluang untuk pecahkan rekor memiliki pertahanan terbaik. Blaugrana duduk sangat cantik di puncak La Liga dengan keunggulan 12 poin atas Real Madrid. Gelar La Liga akan menjadi tujuan utama Xavi. Dia mungkin akan memecahkan rekor yang cukup spesial bersama tim Barcelonanya. Seperti yang terjadi, tim besutan Xavi Hernandez saat ini akan memecahkan rekor kebobolan paling sedikit per pertandingan di seluruh kampanye Liga. Barca hanya kebobolan 9 kali dalam 26 pertandingan La Liga mereka sejauh ini, yang berarti mereka rata-rata kebobolan 0,346 gol per pertandingan. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!